Greeting, church. As all of us heard that state of California is under lockdown, and we are in mandatory lockdown. They order us to stay home. Kita sebagai gereja, unfortunately, we have to comply with the regulation, but I believe that it will not stop us to worship the Lord. Saya percaya bahwa this is the time for gereja-gereja Tuhan untuk bangkit, and I believe that God will use us to shine His glory, to shine His light all around the world, that our Lord Jesus Christ is unstoppable, regardless whatever the devil is been planning to attack us. We believe that our God has overcome. And we have this song, the title is Ku Nyanyi Haleluya. The reason we picked this song is because kita sebagai umat Tuhan, kita gak perlu takut karena Tuhan selalu beserta kita, dan kita gak perlu bimbang karena ada Tuhan dalam kita. Kita gak perlu cemas karena setiap kita lemah, ada Tuhan yang selalu menguatkan. And I encourage all of you guys to worship with us. Let's open our heart, let's open our mind, let's open our ears. I believe that at such time, God's provision, God's healing, God's revelation will be upon us. Perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
Ajak perkasa buat ajak perkasa buat hidupku. Ajak perkasa di hidupku. Father, I pray, oh God, that this is our desire. Inilah kerinduan kami. This is our song, oh God. Biarpun badai, biarpun angin datang menghampiri kami, tapi kami mau tetap nyanyi haleluya. Kami tetap mau menyatakan bahwa Engkau hebat. Saudara, kita gak perlu takut. Ada angin, ada badai. Karena our lifeguard, our Savior is actually walk on water. What do you need to be afraid for? Kalau Yesus bisa sanggup berjalan di atas air, pandangkan, tujukan pandangan hidup saudara kepada Dia. And you will walk on water too. Engkau akan berjalan, menang di atas masalah, di atas musibah yang menimpa bumi sekarang ini. Dan kita sebagai anak Tuhan, we need to declare, we need to have that boldness. Karena roh yang diberi oleh Tuhan adalah roh yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemenangan. Dan kita semua sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Father, I pray, dimanapun our family, dimanapun kalian berada, I pray that the comfort, the joy, and the peace of the Lord will be upon you. Wherever you go, you shall be planted like water. You will not be kekurangan. Kalian gak akan khawatir lagi in the name of Jesus. Thank God, our God, Tuhan yang baik. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you. Hey Cross Generation, we have some few announcements. As of now, gereja kita masih we don't have a physical gathering. As of now, sampai tanggal April 12th, I believe, which is Easter. But let's keep on praying. We believe that God is in control. We believe that our God will not and will never forsake us. So I encourage all of you guys to keep the fire on, keep seeking the Lord, even though kita nggak ada physical gathering, and kita akan tetap give you the link every week so that semua dari kita bisa juga tetap menyembah Tuhan, tetap mendengar firman Tuhan yang Tuhan freshly revealed to our church. And also, we also encourage all you guys to still give. Kita punya online giving, which is you can go to www.crossgenerationchurch.com
crossgenerationla.com. You can go to giving, and from there, it'll be directed. You can use your credit card or PayPal. From there, especially in these difficult times, I believe that God can use your form of worship, which is giving. It will bless for the work of the Lord. So I really encourage you guys to still give, because it's not because you have to, but because we have been blessed so much by God. The abundance of blessing that God has given us, it is just amazing. So I still encourage you guys to still give, and then we will still keep updating you guys every Sunday, every week actually, regarding this COVID-19. And I ask all of you guys to, pray corporately, supaya saya percaya bahwa Tuhan juga turut campur tangan, and once again we declare that God is in control. Amen. If there's any other updates, further updates, we will update you. Thank you, and have a blessed day, have a blessed week, and God bless you. Shalom semua jemaat dan teman-teman XGC. Seperti yang diketahui, kita tidak bertemu pada hari Minggu karena kita mempraktekkan social distancing untuk kita bisa mengalahkan virus COVID-19. Seluruh dunia mengalami pandemi ini, jadi ini suatu hal yang belum pernah juga saya alami. Kita bersama-sama kita mampu mengalahkan virus ini. Saya ingin membagikan 3 hal pada hari ini, yaitu suatu kejadian di Alkitab di mana bangsa Israel juga mengalami hal yang hampir mirip, yaitu ketika mereka mengalami tulah yang ke-10, suatu pandemi kematian anak sulung. Kita lihat bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-3. Sampaikanlah perintah ini kepada seluruh umat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang lelaki harus memotong seekor anak domba untuk dimakan bersama keluarganya. Kalau anggota keluarga itu terlalu sedikit untuk menghabiskan seekor anak domba, maka keluarga itu dan tetangganya yang terdekat boleh bersama-sama makan anak domba itu. Anak domba itu harus dibagi menurut jumlah orang yang makan. Satu hal yang pertama yang bisa meluputkan bangsa Israel dari tulah yang melanda seluruh tanah Mesir adalah anak domba. Anak domba ini menggambarkan adalah Yesus sendiri. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian, pada malam itu aku akan menjelajahi seluruh tanah Mesir dan membunuh setiap anak laki-laki yang sulung, baik manusia maupun hewan. Aku akan menghukum semua ilah di Mesir karena akulah Tuhan. Darah yang ada pada pintu rumahmu akan menjadi tanda dari rumah-rumah tempat tinggalmu. Kalau aku melihat darah itu, kamu kulewati dan tidak kubinasakan pada waktu aku menghukum Mesir. Hari itu harus kau peringati sebagai hari raya Tuhan. Untuk seterusnya hari itu harus kamu rayakan setiap tahun. Jadi ini adalah suatu Tuhan meluputkan bangsa Israel dari tulah yang melanda seluruh tanah Mesir dengan darah anak domba. Hal ini menggambarkan bahwa kalau kita menginginkan Tuhan menjaga kita, melindungi kita, kunci yang pertama adalah suatu ikatan pribadi dengan Tuhan. Darah yang di tiang dan ambang pintu itu melambangkan bahwa hubungan pribadi kita dalam pintu hati kita, di pintu hati kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Jangan biarkan ada tuduhan atau condemnation yang ada di dalam hati kita. Biarlah darah Tuhan Yesus, yaitu anugerah Tuhan Yesus, boleh mengampuni semua, melepaskan kita semua dari tuduhan yang ada di dalam hati kita. Ini adalah kunci pertama. Di sini dikatakan the reason, alasan kenapa bangsa Israel diluputkan dari pandemi kematian anak sulung adalah karena darah anak domba. Hal ini adalah yang pertama yang kita perlu perhatikan bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana dalam keadaan pandemi ini kita bisa lepas, kita bisa diluputkan dari virus COVID-19.
Allah dengan menjaga hati kita. Tidak ada tuduhan, dipenuhi oleh anugerah pengampunan Tuhan Yesus, hidup dengan dekat dengan Tuhan. Itulah adalah kunci yang pertama. Yang kemudian di sini dikatakan, kalau kita membaca selebihnya, Tuhan juga memberikan instruksi-instruksi yang detail dari bagaimana cara memotong anak domba, bagaimana memanggangnya untuk bisa dimakan, bagaimana cara memakannya dengan sayur pahit dan roti tidak beragi, dan dengan cara berpakaian bagaimana memakannya. Jadi Tuhan memberikan suatu instruksi yang detail. Hal ini menggambarkan bahwa bukan saja hubungan kita dengan Tuhan, tapi hikmat Tuhan juga akan membantu melepaskan kita dari pandemi virus COVID-19 ini. Instruksi-instruksi yang Tuhan berikan bisa melalui government, bisa melalui state, bisa melalui kota yang kita perlu semua perhatikan. Maka karena itu kita juga setuju dengan seluruh gereja melakukan social distancing, mencuci tangan, menjaga kebersihan, pulang dari kerja, dari rumah, dari luar, kita mengganti baju, kita mandi, membersihkan kitchen dan sebagainya yang tetap kita perlu lakukan. Kemudian hal yang ketiga di sini dikatakan, tadi sudah saya bacakan, kalau anggota keluarga itu terlalu sedikit untuk menghabiskan seekor anak domba, maka keluarga itu dan tetangganya yang terdekat boleh bersama-sama makan anak domba itu. Anak domba itu harus dibagi menurut jumlah orang yang makan. Jadi di sini juga digambarkan bahwa dalam masa-masa di mana waktu itu bangsa Israel juga tidak boleh keluar dari rumah mereka, di mana pintunya sudah dioleskan dengan darah anak domba. Mereka tinggal di dalam, mereka makan malam dengan baju yang lengkap, dengan pakaian lengkap, dengan sepatu. Mereka makan sampai habis, dan kalau ada sisanya harus dibakar sampai habis. Mereka juga dianjurkan untuk bisa berbagi-bagi. Bayangkan seekor anak domba itu tidak bisa dihabiskan oleh satu keluarga. Jadi kebanyakan dari mereka akan berbagi dengan tetangga-tetangga yang terdekat. Demikianlah juga firman Tuhan mengajarkan kita pada masa di mana kita harus tinggal di dalam rumah, bukan berarti kita tidak bisa berbagi. Kita bisa share. Sekarang kita semua punya handphone, bisa punya media yang kita bisa share kepada orang lain, kepada teman-teman yang dekat dengan kita, kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin mereka khawatir, mereka takut, biarlah kita juga bisa berbagi keamanan, jaminan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah 3 hal yang saya rasa kita bisa lakukan sebagai jemaat, sebagai teman dari XGC. Yang pertama, biarlah pintu hati kita dioleskan dengan darah Tuhan Yesus setiap hari. Jangan biarkan ada tuduhan yang ada di dalam hati kita. Semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Pandang salib Yesus. Jadikan salib Yesus itu adalah suatu hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Setiap hari kita bisa lakukan di rumah dengan banyak waktu yang kita punya. Yang kedua, kita juga tetap lakukan hikmat yang Tuhan sudah berikan, baik melalui government, baik secara pribadi. Kita lakukan itu semua dengan setia. Dan juga yang ketiga, jangan lupa berbagi kebaikan Tuhan yang saat ini mungkin lebih bisa kita lakukan melalui chatting, melalui Instagram. Terus bagikan kebaikan Tuhan. Demikianlah 3 hal yang kita bisa lakukan semasa kita stay di rumah selama ini. Terus gigih, terus percaya bahwa Tuhanlah yang akan meluputkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Dan sampai bertemu lagi minggu depan, marilah kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah umat-Mu terus boleh gigih ya Tuhan, terus boleh sabar dan percaya kepada Engkau. Yang pertama adalah terus menjalin hubungan yang dekat dengan Engkau setiap hari. Di pintu hati kami selalu ada dioleskan oleh darah Tuhan Yesus, yaitu kami mempunyai hubungan yang tidak bisa terputuskan
setiap hari. Dan juga biarlah kami juga boleh berjalan dalam hikmat, tidak sembrono ya Tuhan. Kau pimpin kami supaya kami berhati-hati juga. Dan juga Tuhan biarlah kami boleh berbagi kebaikan-Mu di masa saat ini. Kami boleh berbagi kepada teman-teman kami yang dekat, kepada keluarga kami yang mungkin ketakutan. Biarlah kami boleh makan bersama-sama daging anak domba, yaitu firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu, setiap teman-teman. Kau lindungi Tuhan, Kau jagai Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.